Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi. Kali ini gue ingin membicarakan atau ngobrol ringan tentang Manchester United yang saat ini ya, dalam beberapa waktu terakhir ini sangat sering nih ya dikaitkan dengan pemain-pemain di bursa transfer. Dalam waktu dekat loh ini ya, ada Neymar, ada Mason Mount, ada Rasmus Højlund, Randal Kolo-Muani, ada siapa lagi? Harry Kane tentu saja ya, Declan Rice pun juga demikian. Ya, ada beberapa nama, bahkan Manchester United juga disebutkan bergerak cukup cepat nih musim panas, menjelang masuk ke musim panas ya, untuk mengincar beberapa pemain. John Murtough dikabarkan sudah sangat aktif bergerak. Mason Mount, Randal Kolo-Muani, Rasmus Højlund, Kim Min-jae pun juga disebutkan demikian. Lalu bagaimana Manchester United dikabarkan sangat aktif juga dalam negosiasi perpanjangan kontrak pemain-pemain kuncinya. Ini ada apa? Menurut gua, secara ringan amatiran, memang bukan hanya faktor Manchester United sebagai klub terbesar di Eropa, salah satu klub terbesar di dunia. Pasar globalnya sangat-sangat luas, sangat menggiurkan bagi pemberitaan untuk klub tersebut. Gua melihat gak hanya faktor itu, tapi ada faktor lain. Ada dua faktor. Nomor satu adalah melihat apa yang Erik ten Hag katakan beberapa waktu yang lalu di wawancara, mengatakan kalau Manchester United ini sekarang menjadi magnet dalam tanda kutip bagi banyak pemain bintang, pemain favorit. Karena melihat bagaimana potensi masa depan dari Manchester United ini lebih baik daripada sebelumnya, lebih cerah, lebih terstruktur, ya kan? Bagaimana ciri permainan yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag terlihat jelas di atas lapangan, dan juga bagaimana Manchester United sudah mengamankan tiket Liga Champions. Menurut gua kombinasi faktor tersebut ya itu menjadi alasan pertama kenapa kok memang banyak pemain yang ingin datang ke Manchester United, sehingga menurut gua bukan hanya rumor saja ya. Ada beberapa rumor, ya sepakat itu gua, seperti kayak Neymar mungkin ya kan. Tapi bisa jadi juga ada beberapa pemberitaan yang mengatakan bahwa Neymar hanya ingin ke Manchester United kalau pindah dari PSG. Artinya pilihannya cuma dua nih, PSG ataupun Manchester United. Kenapa kok pengennya Manchester United? Ya, dia melihat Manchester United bukan hanya klub terbesar di dunia, artinya marketnya besar ya kan, bagus untuk dia, tapi juga bagaimana kemungkinan Manchester United bermain musim depan ya, permainan atraktif, menyerang, peluang mendapatkan trofi ini dinilai besar sehingga dia berminat untuk ke sana. Mason Mount pun juga demikian. Dia favorit ya, bahkan dikabarkan akan menjadi pemain yang pertama kali didatangkan ke Manchester United ke Old Trafford. Ada klub-klub lain yang menginginkan, tapi Mason Mount kabarnya lebih mendahulukan Manchester United nih. Kenapa ya? Bisa jadi alasan yang gue sebutkan tadi. Dan juga pemain-pemain lain, di mana setelah Manchester United memastikan tiket Liga Champions, ini menjadi modal bagi John Murtough untuk mendekati buruan-buruan dari daftar yang mungkin diserahkan dari Erik ten Hag untuk didatangkan di Old Trafford. Tentu saja tidak mungkin semua pemain buruan ini datang ke Manchester United, tapi memang ada beberapa pemain yang didekati. Baik itu memang pemain buruan utama ya, maupun pemain alternatif. Menurut gua John Murtough nih kayaknya begitu, dia mendekati semuanya, tapi bukan berarti semua tuh akan diambil. Enggak. Nanti ada ada urutannya. Jadi kalau tidak daftar yang ini enggak, dia kesini. Tidak nomor 1, dia ke nomor 2, nomor 3. Tapi Manchester United jelas ada beberapa lini prioritas yang harus diamankan, yang didatangkan. Striker, gelandang mungkin nomor 8 ya kan, sistem permainan baru dari Erik ten Hag, maupun juga center back nih. Bisa jadi itu akan diburu oleh John Murtough. Mungkin akan mendatangkan 2 posisi, 3 posisi, tapi kan yang didekati bukan cuma 3 pemain di 3 posisi ataupun 2 posisi 2 pemain kan, enggak. Alternatif juga harus diperhitungkan karena Manchester United nampaknya juga belajar dari musim panas tahun lalu. Mereka ingin bergerak cepat ya, sehingga pre-season ini pemain bisa sekomplit mungkin yang berangkat. Karena ya musim lalu masih ingat kan, tidak semua pemain ikut pre-season, sehingga Manchester United di awal musim sempat kesulitan. Dan ini tidak bisa terjadi musim depan kalau Manchester United ingin bersaing di papan atas. Ingat, Arsenal dari awal musim, dari pertandingan-pertandingan awal sudah ngegas ya, sehingga poin yang dikumpulkan banyak, posisi mereka pun juga mapan di papan atas. Ini memberikan kepercayaan diri yang bagus bagi skuad, bagi tim, dan juga tentunya bagi fans ya kan.
Dan ini menurut gue yang harus dilakukan juga oleh Manchester United, oleh Erik ten Hag. Dengan cara apa ya? John Murtough dengan manajemen Manchester United mendatangkan pemain secepat mungkin sehingga ya bisa sekomplit mungkin ketika melakukan tour pre-season. Itu tadi, semua yang gue sebutkan itu faktor nomor 1. Faktor nomor 2, ini masih asumsi gue. Kenapa kok Manchester United sekarang bergerak sangat aktif? Ya setelah tadi ya kan, ya Erik ten Hag, permainan jelas, tiket Liga Champions. Nomor 2 ya, kejelasan proses penjualan Manchester United yang menurut gua, asumsi gua, ini sudah mendekati akhir. Oleh karena itulah sepertinya manajemen Manchester United, John Murtough dalam hal ini ya, ini melihat oke, ini sudah mulai lampu hijau, ayo kita dekati buruan-buruan ini. Sehingga begitu deal ini terjadi ya, mereka tidak mulai lagi dari nol. Mereka tinggal oke, ini sudah dikunci deal ini secara kesepakatan personal mungkin ya, dengan pemain sudah oke, tinggal klubnya yang dituju. Jadi tidak mulai dari nol lagi kan, karena kalau mendatangkan pemain ini kan yang dideketin bukan cuma klub aja nih untuk transfer, tapi juga pemain-pemain agensi ya kan, mungkin juga mendekati pemain secara personal, dan itu yang dilakukan sekarang. Sehingga ya ketika proses penjualan ini terjadi, keputusan dari owner siapapun itu ya sudah ada ya, menyetujui siapa saja yang akan diincar, yang dibeli, ya dana keluar dan langsung akan dieksekusi. Ini asumsi gue sih faktor nomor 2, karena gue melihat agak drastis dan kok waktunya ini kayak berdekatan gitu loh, dengan kabar semakin kencangnya Manchester United proses penjualannya akan berakhir ya kan. Musim kompetisi ini juga akan berakhir, bursa musim transfer akan dibuka, Erik ten Hag ingin skuadnya sekomplit mungkin ketika pre-season, dan John Murtough juga tidak ingin kerja last minute. Ya, karena dia akan sibuk. Ingat, yang diurusi oleh John Murtough ini bukan hanya pemain datang, di mana dia harus mengincar atau mengatur banyak pemain, menghubungi banyak klub, banyak agensi, tapi juga pemain yang akan dilepas oleh Manchester United. Ini kan juga proses yang harus dilakukan oleh klub. Dan ya John Murtough juga ada di situ. Jadi menurut gue akan sangat sibuk ya. Dan John Murtough sudah membagi kerjaannya nih dari saat ini. Dan menurut gue ini sangat bagus. Ya menurut gue 2 faktor itu tadi sih yang gue perkirakan kenapa kok Manchester United saat ini gayanya berbeda. Tapi di atas itu semua gue happy ya. Ini bagus bagi klub, bagi Manchester United, terutama dari sisi persiapan. Walaupun ya tetap harus dieksekusi secepat mungkin. Gue juga melihat bagaimana tim-tim lain, klub-klub lain pun juga melakukan hal yang sama. Mereka ingin secepat mungkin ya, seawal mungkin mereka sudah memulai pergerakan di bursa transfer untuk mendatangkan pemain maupun juga melepas pemain, memperpanjang kontrak pun juga demikian. Sehingga skuad ini bisa komplit, bisa jelas seawal mungkin, dan ya persiapan yang mereka lakukan akan bisa lebih komplit juga ya. Dan ya diharapkan nanti outcome-nya ketika musim mulai bisa langsung nyetel semuanya. Musim depan menurut gue akan menjadi musim yang mungkin lebih keras bagi Manchester United daripada musim ini, melihat bagaimana tim-tim lain, klub-klub lain ya, terutama yang biasanya berada di papan atas ini mempersiapkan dirinya masing-masing untuk musim depan. Sehingga Manchester United tidak punya pilihan untuk juga melakukannya, bahkan melakukannya dengan lebih bagus dan juga lebih rapi dan juga lebih cepat. Kurang lebih demikian sih menurut gue analisa ringan amatiran ala gue. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai analisa gue? Ya gue tahu memang tergantung penjualan, belum ada belum ada update-nya ya. Gue dapatkan belum ada hal yang baru yang besar juga sampai dengan video ini gue buat. Tapi menurut gue ya seperti gue katakan tadi di faktor nomor 2 ini mungkin manajemen, ya namanya dia manajemen sudah lebih tahu duluan kan. Ini nampaknya mereka juga mungkin seperti kayak mencium ya bau-bau ataupun juga mendapatkan informasi yang ya gue nggak tahu ya, yang jelas mungkin akan segera selesai ini sehingga mereka aktif juga bergerak ya di bursa transfer. Tapi kalau Sobat Football United punya pendapat lain, punya teori lain, mungkin bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.